Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Maulina. Perwakilan dari kelompok A2 akan membahas tentang permasalahan gizi pada vegetarian. Kelompok kami mengambil kasus atau isu pada wanita usia subur yang menjalankan diet vegetarian. Seperti yang kita ketahui, vegetarian merupakan sebutan untuk orang yang tidak makan daging termasuk unggas, makanan laut, atau produk yang mengandung unsur makanan tersebut. Untuk prevalensinya tersendiri di dunia pada tahun 2012, di Amerika, prevalensi vegan sebanyak 5% dari populasi. 1,4-2% adalah orang dewasa, dan menurut data National Health and Nutrition Examination survei menyebutkan 7,5% perempuan dewasa di Amerika adalah vegan. Di India sendiri 20-30% populasi adalah vegan. Untuk Indonesia sendiri, menurut Indonesia Vegetarian Society, pada tahun 2007 meningkat menjadi 60.000 orang dan diprediksi pada tahun 2012 bertambah menjadi 500.000 orang. Dan untuk data terbaru tersendiri belum tersedia sampai saat ini. Dan apa sih resiko pada vegetarian yang bisa terjadi? Yaitu kekurangannya asupan beberapa jenis zat gizi seperti protein, asam amino, asam lemak, omega 3, omega 6, vitamin D, vitamin B12, kalsium, zinc, dan zat besi. Dan kekurangan asupan protein tersebut dapat menyebabkan transportasi zat besi terhambat yang menyebabkan defisiensi besi sehingga terjadi anemia. Dan wanita usia subur yang menjalankan vegetarian itu bagaimana? Pada penelitian ditemukan kejadian anemia pada wanita usia subur yang vegetarian di usia lebih dari 25 tahun sebesar 56,5% dari seluruh WUS yang mengalami anemia. Itu gabungan dari wanita usia subur, vegetarian, dan tidak vegetarian. Untuk intake nutrisi tersendiri, pada penelitian dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara asupan protein nabati dengan kejadian anemia. Mengapa? Karena protein nabati merupakan sumber zat besi non-heme, sedangkan untuk protein hewani termasuk zat besi yang tergolong heme. Dan protein heme bisa lebih cepat diserap, sedangkan protein non-heme itu lambat diserap. Jadi ada kemungkinan antara asupan protein nabati dengan kejadian anemia. Dan presentasi WUS atau wanita usia subur anemia terbanyak ditemukan pada kelompok dengan asupan protein kurang sebesar 26,1%. Wanita usia subur itu yang asupan proteinnya kurang dari 80% angka kecukupan gizi memiliki peluang 2,25 kali untuk terkena anemia dibandingkan wanita usia subur dengan asupan protein tinggi. Dan apa sih resiko panjang atau resiko jangka panjang terhadap wanita usia subur yang menjalankan diet vegan atau diet vegetarian? Itu bisa terjadi pada masa kehamilan. Salah satunya kekurangan zat besi. Dan yang seperti disebutkan sebelumnya, kekurangan zat besi bisa menyebabkan terjadinya anemia saat kehamilan yang bisa berakibat pendarahan akut atau kekurangan asam folat. Dan untuk kekurangan asupan vitamin B12 itu pada populasi vegetarian, asupan vitamin B12 itu sangat rendah selama kehamilan, dapat mempengaruhi resiko kardiovaskular dan obesitas. Untuk kekurangan kalsium dan vitamin D sendiri, vegetarian harus mengkonsumsi 1.200 hingga 1.500 mg per hari kalsium, atau sebanyak 20% lebih banyak dari individu yang tidak vegetarian. Karena
bisa berakibat mengalami kerusakan tulang, osteoporosis, dan hipokalsemia. Dan untuk masalah-masalah lainnya yang akan terjadi saat masa kehamilan pada wanita usia subur itu seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur. Nah, dan untuk resiko panjangnya itu ternyata bisa berakibat juga pada status gizi bayi. Penelitian Reddy et al. Mengatakan berat lahir dan lingkar kepala serta panjang badan lebih rendah pada bayi yang lahir dari ibu vegetarian di Asia Selatan. Dan untuk status gizinya sendiri akan berakibat bisa obesitas, diabetes mellitus, dan kelemahan saraf. Dan untuk penanggulangannya dari sisi kebutuhan zat gizinya, untuk protein sendiri, kebutuhan protein sangat tinggi selama kehamilan dan menyusui. Pada diet vegan, disarankan peningkatan 10% dari protein selama kehamilan. Jika konsumsi protein dalam diet vegan sudah direncanakan dengan baik, tidak akan ada perbedaan dalam berat lahir bayi pada ibu vegan dibandingkan dengan ibu yang tidak vegan. Berdasarkan sumber-sumber protein nabati seperti kedelai, lupin, bayam, pseudosereal seperti gandum, quinoa, dan bayam, dan biji rami memiliki semua asam amino esensial dalam proporsi yang mirip dengan makanan hewani. Untuk kebutuhan serat sendiri, asupan serat dianjurkan pada kehamilan karena dapat menghindari sembelit, namun konsumsi yang berlebihan dapat menyulitkan pemenuhan nutrisi dan penyerapan energi. Karena itu, selama trimester kedua dan ketiga, makanan alternatif lebih disukai seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, biji-bijian, olahan, kacang kupas, dan makanan tinggi protein, tinggi energi, dan bebas serat seperti susu kedelai, tahu, dan yogurt kedelai. Untuk asam lemak sendiri, karena sumber sayuran DHA yang terbatas, wanita vegetarian yang hamil dianjurkan untuk melakukannya konsumsi suplemen berbasis ganggang. Penelitian mengatakan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi suplemen asam lemak dapat mengurangi resiko kematian prenatal dan mengurangi resiko bayi lahir rendah. Untuk zinc sendiri, makanan kaya seng harus dimakan bersama dengan makanan yang mengandung asam organik seperti buah dan sayuran untuk meningkatkan penyerapan zinc. Dan yang kelima itu untuk kebutuhan yodium, garam beriodium adalah cara teraman untuk mencapai kebutuhan yodium pada wanita hamil dan vegetarian, wanita menyusui. Asupan garam yang lebih tinggi selama kehamilan di vegan dipertimbangkan tidak berbahaya karena rendahnya insiden hipertensi pada populasi ini. Untuk zat gizi sendiri, pola makan vegan yang terencana dapat memenuhi kebutuhan zat besi. Kandungan zat besi dalam diet vegan ada di bentuk non-hem dengan bioavailabilitas yang lebih rendah daripada bentuk hem dari sumber hewani 1-34% dan 15-35%. Selama kehamilan dianjurkan konsumsi harian makanan kaya zat besi seperti kedelai, kacang, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau serta vitamin C. Dan untuk kebutuhan kalsiumnya, pola makan vegan dapat melindungi cadangan kalsium dengan meningkatkan penyerapan. Karena itu, suplementasi jarang dibutuhkan. Vegetarian dan vegan harus mengkonsumsi 1.200 hingga 1.500 kalsium per harinya. Idealnya makanan rendah oksalat tinggi bioavailabilitas seperti brokoli, pakcoy harus lebih disukai. Makanan lain dengan kalsium sedikit bioavailabilitas adalah susu kedelai yang diperkaya biji-bijian, almond, dan kacang merah serta putih. Untuk vitamin D sendiri, vegan harus sangat mengandalkan sinar ultraviolet B, Vita Ultraviolet, yang menyebabkan sintesis vitamin D.
dari sinar matahari langsung. Untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, vitamin D menginduksi sekresi insulin dan mengurangi pencegahan resistensi insulin diabetes gestasional. Selain itu, ia memainkan peran penting dalam pengaturan tekanan darah dan homeostatis volume elektrolit dan plasma. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.